Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita bisa berkumpul dan ini saya kira merupakan yang pertama kali setelah 8 tahun lebih ya Pak De menyelenggarakan atau istighosah dilaksanakan menjelang pergantian tahun. Alhamdulillah bisa kita laksanakan dan mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan untuk tahun-tahun berikutnya. Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik teladan untuk kita semua, dan mudah-mudahan kumpulnya kita dicatatkan oleh para malaikat sebagai bentuk dari kita mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu berkumpul dalam jamaah, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan peribadatan, berdoa bersama, ngaji bersama. Selanjutnya yang terhormat Bapak Ketua Paguyuban, alhamdulillah beliau hadir di kesempatan malam hari ini dan bisa pulang lebih awal. Yang kami hormati Divisi Dakwah dari DKM, Bapak Henry dan Pak Willy, yang insya Allah Pak Willy segera bergabung. Yang kami hormati Bapak-Bapak Panitia dan Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami sampaikan merupakan hal yang sangat baik dalam konteks pergantian tahun, kemudian kita berkumpul untuk meminta ampunan kepada Allah SWT, untuk selanjutnya kita minta pertolongan kepada Allah SWT menghadapi 1 tahun ke depan menjadi lebih baik lagi. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, man kana yaumuhu khair min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, maka digolongkan kepada orang-orang yang beruntung. Kemudian man kana yaumuhu syarrum min amsihi, barang siapa yang tahun ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya, fahuwa mal'un, maka kita digolongkan kepada orang-orang yang terkutuk, terlaknat. Nauzubillah kalau kita tergolong kepada orang-orang yang tadi itu tahun kita lebih buruk dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu momentum istighosah ini dalam rangkaian kita meminta pertolongan kepada Allah SWT, bimbingannya, lindungannya, supaya setahun kemudian kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang kemudian membimbing kita menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sebelum dilanjutkan mohon perkenan Bapak Ketua Paguyuban untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Didin yang telah memberikan waktu kepada kami. Tidak banyak saya berbicara di sini. Mudah-mudahan ini jadi awal yang baik untuk tahun ke depan, untuk melaksanakan istighosah bersama seluruh warga kami. Mudah-mudahan tahun depan menjadi lebih baik dan lebih rukun antar tetangga, dan yang kami harapkan tetap sehat walafiat, barokah, dan menjadikan keberkahan untuk kita semua. Mungkin itu aja Pak Didin yang bisa saya sampaikan. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Paguyuban sudah memberikan sambutannya, dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semuanya, terkhusus untuk para panitia yang sudah menyiapkan tempat, dan kemudian Pak Aan, terima kasih atas fasilitas soundnya. Pak Odi, terima kasih sudah diprintkan naskahnya. Ini ternyata Bapak Ibu sekalian, khususon ini di printnya itu di Unilever gitu ya. Jadi keren sekali ini, alhamdulillah ya. Dan selanjutnya kesyukuran juga, ucapan terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ibu donatur yang sudah kemudian menginfakkan
sebagian materinya untuk rangkaian kegiatan ini. Mudah-mudahan keseluruhannya Bapak Ibu sekalian, semua yang kita lakukan bantuan dari tenaga, pikiran, materinya mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, di hadapan Bapak Ibu ini sudah ada naskah ya, dan pola ini alhamdulillah untuk ibu-ibu mungkin perlu diketahui ya, dan mudah-mudahan sudah dapat informasi dari bapak-bapaknya yang biasa menghadiri kegiatan yasinan malam Ahad gitu ya. Jadi di majelis malam Ahad bapak-bapak itu biasanya kami siapkan naskah. Setiap materi kajian itu ada naskah yang dibawa. Jadi yang hadir tidak perlu mencatat apa-apa, tapi sudah disiapkan naskah untuk dibawa, disimpan di HP-nya. Jadi filenya kami siapkan. Nah, termasuk pada malam hari ini gitu ya. Kenapa perlu kami siapkan hal ini? Dalam konteks Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam hal kita beribadah, apapun bentuk ibadahnya, kita harus bisa memaknai gitu ya apa yang kita baca gitu ya. Kemudian juga supaya dengan hal ini kemudian kita bisa meresapi gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas ritual saja. Ibadah itu akan bernilai ibadah luar biasa ketika ibadah itu dilakukan dengan ilmu ya. Ketika dilakukan dengan ilmu, nah nilai ibadah kita itu meningkat. Dan oleh karena itu makanya kalau Bapak Ibu lihat sengaja kami buatkan dalam tabel-tabel ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan seperti ini kan, oh ini loh yang saya baca gitu ya, dan untuk apa kemanfaatannya gitu ya. Dan kemudian mudah-mudahan nanti kalaupun misalnya filenya kemudian file hardnya ini kemudian hilang, file softnya itu sudah ada di grup yasinan gitu ya, yang sudah bisa di share ke yang lainnya sehingga bisa tersimpan lebih lama. Hadirin rahimakumullah, sering kita mendengar istilah istighosah ya, istighosah. Kemudian di malam hari ini juga di tempat lain ada kumpul bersama untuk berdoa menghadapi tahun baru. Istilahnya ada yang menggunakan kumpul bersama dalam doa. Kira-kira sama gak? Sama, hanya pengistilahannya saja gitu ya. Jadi istighosah ini dari bahasa Arab, jadi dari kata gawasa, artinya tolong ya, tolong ya. Kalau misalnya Pak Mutakin minta tolong gitu ya, agisna agisni gitu, tolong saya tolong ya. Nah kemudian menjadi istighosah. Kalau untuk santri seperti Bang Zalpa dan yang lainnya, di sini kayaknya ada santri lagi yang lain, ada dalam ilmu sorof itu yang disebut dengan wazan. Wazannya itu wazan 6, istaf'ala. Istaf'ala itu bermakna meminta. Nah ketika digabungkan dengan istighosah, nah itu jadi istaf'ala menjadi istighosah, ini artinya kita meminta pertolongan gitu. Jadi mana dari istighosah itu begitu secara harfiah ya. Adapun Bapak Ibu sekalian, jadi apa sih sebenarnya? Jadi ritual ini sebenarnya dalam hal kita berkumpul bersama untuk sama-sama berdoa, dan mudah-mudahan ya dari sekian banyak jamaah itu mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah SWT bacaannya, doanya. Dan kalaupun tidak, ketika berjamaah itu kan bisa jadi 1, 2, 3 orang gitu ya, yang kemudian mengikhlaskan diri, kemudian doanya terkabul itu untuk kita semua gitu. Jadi kita berkumpul itu insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak ada kerugian dalam hal ini gitu ya. Nah kemudian istighosah pertama, istighosah mengandung makna tajdid al-ahd, artinya perjanjian kita diperbaharui. Perjanjian apa Bapak Ibu sekalian? Misalnya tahun lalu kita ibadahnya kurang mantap gitu ya, kemudian di kesempatan menjelang tahun baru kita perbaiki janji kita kepada Allah. Janjinya apa Bapak Ibu sekalian? Janji memperbaiki ibadah. Ibadah yang mana? Ibadah itu sifatnya luas. Ada yang disebut dengan ibadah mahdhah, ada yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah.
yang mahdoh itu artinya apa? Salat, zakat, puasa, ya, haji itu ibadah mahdoh. Yang ghair mahdohnya ke dalam hal konteks kita bermuamalah dengan sesama manusia, ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi luas sekali bahwa Rasulullah SAW itu sebenarnya, nah ini perlu diingat Bapak Ibu sekalian, bagaimana luar biasanya Rasulullah SAW. Jadi membuat setiap ruang dalam kehidupan kita itu menjadi jalan ke surga. Saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana hebatnya Rasulullah membuat berbagai ruang dalam kehidupan kita itu untuk menjadi jalan kita ke surga. Jadi saking pengennya Rasulullah semua umatnya masuk surga, berbagai ruang dari kehidupan kita itu dibuat oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah untuk menjadi jalan ke surga. Ambil contoh, misalnya dalam berpakaian saja, ketika kita sudah mandi kemudian berpakaian, ketika berpakaian kita berdoa, ketika bercermin kita berdoa, dari bangun tidur kita berdoa, gitu ya. Banyak doa, kemudian amalkan itu akan menjadi wasilah kebaikan yang itu menjadi pahala yang kemudian menjadi bekal kita nanti di akhirat, ya. Bertemu orang, bertegur sapa, hanya mengatakan assalamualaikum, ya, itu sudah mengamalkan sunnah Rasulullah. Dan yang diberikan salamnya wajib menjawab waalaikumsalam, nah, atau dilengkapi dengan waalaikumsalam warahmatullah, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap ruangnya. Contoh lagi yang sederhana apa? Contohnya dalam konteks kita pakai sendal saja bisa bernilai ibadah ketika kita mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menyampaikan, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Kalau kalian akan memakai sendal, awali dengan yang kaki kanan. Kaki kanan. Wa idzan khala'a, dan apabila itu sendalnya dilepas, diawali dengan yang kiri. Itu jadi sampai segala macam sudut ruang kehidupan kita itu dibuat oleh Rasulullah menjadi jalan. Nah, tinggal kitanya mau nggak gitu ya, mengamalkan hal sederhana gratis gitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini jadi yang pertama dari istighosa itu kita memperbaiki niat kita, ya, jadi memperbaiki perjanjian kita kepada Allah SWT dalam konteks ibadah mahdoh dan ghair mahdoh. Mudah-mudahan kita bisa melakukan yang lebih baik di tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, istighosah adalah i'tiraf bil ajz, bahwa Bapak Ibu sekalian, kita itu dalam rangkaian kita mengakui kelemahan kita. Apa sih kita sebagai pribadi dibandingkan kekuasaan Allah yang sangat luar biasa, tidak ada apa-apanya, ya. Kita dibandingkan dengan gunung sangat kecil, ya. Kita dibandingkan dengan lautan sangat kecil, dibandingkan dengan bumi sangat kecil. Bahkan bumi itu merupakan bagian dari planet yang sangat kecil, gitu ya. Dan tadi saya baca, hadirinkumullah, ditemukan laut, jadi laut purba yang luasnya itu 140 juta kali dari luasnya bumi. Jadi bisa bayangkan satu kali bumi itu sebesar apa? Ini ditemukan 140 juta kali besarnya bumi, lautan yang ada di universe. Jadi di alam semesta itu ternyata ditemukan ada lautan di alam semesta yang luasannya sampai 140 juta kali. Betapa luasnya, dan artinya betapa kecilnya kita. Artinya kita tidak punya kekuatan apapun, Allah melakukan hal yang sangat luar biasa, gitu ya. Dan dalam hal istighosah kita menyampaikan pengakuan kepada Allah SWT sebagai hamba yang lemah, otomatis kita membutuhkan pertolongan dari Allah SWT. Kemudian ketiga, istighosah selalu dikatakan sebagai bingkai tawasul bisalihin. Tawasul, kadang-kadang orang ada yang mempermasalahkan ngapain tawasulan gitu ya, kok ada tawasulan segala gitu kan. Yang namanya dalam ayat Al-Quran itu kan wala taziru waziratu wizra ukhra, artinya itu yang namanya dosa itu ya masing-masing gitu kan, tidak ada yang bisa menghapuskan kecuali dirinya sendiri kan gitu. Nah kemudian dalam hal kok istighosah ada tawasulnya, menyebut orang-orang soleh,
menyebut para sahabat, menyebut Rasulullah SAW gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ini sebenarnya dalam konteks adab. Konteksnya adab kita, bahwa kita bisa sholat itu atas siapa? Ada yang mengajarkan kepada kita kan ya. Kita dapat hidayah untuk bisa duduk bersama di sini gitu ya. Siapa yang menggerakkan gitu kalau tidak ada contoh-contoh dari para ulama ya, tidak ada contoh-contoh dari para tabi'un tabi'in, para sahabat, dan utamanya dari Rasulullah SAW. Jadi ilmu dari Rasulullah itu kemudian diturunkan yang disebut dengan sanad. Sanad itu jadi kita bisa sampai bisa membaca Al-Quran, bisa melaksanakan sholat atas siapa? Tadi itu orang mengajarkan, kemudian kita mendoakan, gitu kan? Dan kita pun demikian, ilmunya kan ilmu yang bermanfaat. Ketika kita melaksanakan sholat atas ajarannya siapa yang mengajarkan sholatnya kita, kita doakan terus. Jadi makna dari tawasul itu begitu. Bukan kita meminta tolong kepada orang-orang soleh untuk kemudian orang soleh, saya kira tidak membutuhkan. Tapi Bapak Ibu sekalian, bagaimana Rasulullah pun mengajarkan terkait dengan bersalawatlah kepadaku, gitu ya. Padahal isi salawat itu kan doa kita supaya Rasulullah diselamatkan kan ya. Apakah Rasulullah membutuhkan itu? Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sudah jaminkan surga, sudah diampuni seluruh dosanya. Tapi untuk apa Rasulullah kemudian menyampaikan salawatlah kepadaku, satu salawat akan menghadirkan 10 kebaikan? Artinya untuk siapa? Kembalinya kepada diri kita sendiri ya, diri kita sendiri. Nah, dalam konteks tawasul, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, hakikatnya bentuk adab kita, apresiasi kepada para pendahulu kita yang kemudian sudah mengajarkan kepada kita sampai kita bisa melaksanakan peribadatan ya sesuai dengan panduan fikihnya, gitu kan. Nah, itu konteks dari tawasul itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya berkaitan dengan istighosah, merupakan muhasabah zaman. Muhasabah zaman itu apa? Kita bermuhasabah itu introspeksi diri, mengkaji diri, mengevaluasi diri terkait dengan waktu, zaman, waktu. Kalau kita buka surat Al-Hasr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, di sana ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ada kata kunci, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalau kita mau dikategorikan sebagai orang yang bertakwa, dan kita kan semuanya berharap menjadi profil yang bertakwa, karena ketakwaan itu menghadirkan kebaikan di dunia dan di akhirat ya. Nah, salah satu ciri orang bertakwa itu adalah ketika dia mampu melakukan muhasabah diri, mengevaluasi diri dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Nah, dalam konteks istighosah ini, hadirin rahimakumullah, dalam upaya kita tadi itu bermuhasabah diri supaya kita merencanakan kemudian menyiapkan diri untuk menjadi profil atau pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, nanti dalam rangkaiannya nanti saya akan dibantu juga oleh anak-anak muda di sini gitu ya, dan nanti ini para remaja insya Allah dari DKM Divisi Dakwah juga menyiapkan untuk remaja putri sudah berjalan ya, untuk remaja putranya insya Allah nanti pun difasilitasi oleh Divisi Dakwah yang kemudian nanti secara rutin kita akan melaksanakan kajian bersama para remaja gitu. Di sini juga di samping kiri saya juga sengaja ada 2 remaja Bapak Ibu sekalian, dalam konteks sebagai motivasi gitu ya untuk kita semua, dan mudah-mudahan karena bagaimanapun mereka adalah lanjut dari kami-kami yang sudah senior ya Pak ya. Nah gitu kan, mudah-mudahan nih Alif dan kawan-kawan gitu ya, kemudian 5-6 tahun yang akan datang yang duduk di sini itu ya kalian semua gitu ya. Jadi tentunya ya, estafetnya kebaikan itu harus berkelanjutan. Hadirin rahimakumullah, marilah kita mulai ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والأولياء والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء المصنفين والملائكة المقربين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا وميسينا ومسيخاتنا khususan ila ruhi. Silakan Bapak Ibu sekalian khususkan doanya untuk para pendahulu kita. Bismillahirrahmanirrahim lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita akan masuk kepada rangkaian dari istighosah itu sendiri, dan dalam rangkaian ini tentunya jumlah bacanya cukup banyak dan tentunya pengulangan ini kita ulang-ulang, jangan sampai dalam hati kita tuh merasa jumlah yang banyak itu merasa tertekan dan berpikir itu, tapi ikhlaskan diri, bersabar atas apa yang akan kita lakukan. Misalnya dalam hal istighfar kita melakukan sampai 100 kali, mudah-mudahan dari 100 kali itu kemudian salah satunya diterima oleh Allah SWT. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
Allahumma in kana hadzal amu qad madha bi dhunubi faghfirha ya Ghaffur wa in kana fi khairun fataqabbalhu waj'alil amul jadid ama khairin wa salam Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, kita menuntaskan satu rangkaian. Kalau tidak sabar-sabar mungkin sudah gelisah gitu ya. Karena tadi itu memang kita harus melatih diri untuk dalam hal kita beribadah itu butuh pengorbanan ya. Dalam pengorbanan ini tentunya biasanya mungkin waktu-waktu kita digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, dan kemudian ketika beralih kepada hal-hal yang bermanfaat itu godaannya sangat banyak. Dan allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ketika kita mengikuti kajian-kajian, mengikuti tawasul, mengikuti istighosa, tentu yang namanya godaan itu luar biasa ya. Was-was atau was-was itu bisikan-bisikan setan itu selalu datang untuk mengganggu aktivitas atau mengganggu kehusuan kita. Tadi terakhir saya katakan mengganggu kehusuan kita. Mengapa demikian? Kalaupun mungkin ada yang bertanya dalam jumlah tertentu ini gitu ya, sebenarnya tidak ada jumlah yang ini. Hakikatnya mudah-mudahan dari sekian banyak yang kita baca, salah satunya kemudian kita berfokus diri, berkhusyuk diri, dan kemudian tidak ada gangguan yang lain gitu kecuali mengikhlaskan diri, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mengapa jumlah ini bukan jumlah paten ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengamalkan dalam jumlah yang banyak, tidak perlu dibatasi, silahkan gitu kan. Hakikatnya tadi itu, mudah-mudahan dari sekian banyak yang kita baca, kita ulang-ulang itu, 1-2 nyangkut gitu ya, kemudian menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Amin. Hadirin rahimakumullah. Kemudian tentunya sekali lagi kami berterima kasih untuk terkhusus untuk paguyuban yang sudah memfasilitasi dan Bapak Ibu sekalian berkenan hadir. Ini merupakan perdana ya di Panorama Bali kita melaksanakan berdoa bersama dalam konteks istighosah gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini diteruskan oleh generasi selanjutnya. Ini di sebelah kanan saya itu adalah para pemuda. Meskipun ada seniornya juga. Ada seniornya Pak pimpinan pemuda, ada yang putih sedikit Bu, ini Adel. Itu Ade Odi. Karena beliau ingin puas di sana. Kalau yang sebelah kanan saya itu selalu membahas tua, tapi ketika disebut tua gak mau gitu, ini ya sebelah. Ada, ya satu. Baik. Jadi ya, dan untuk anak-anakku sekalian, ini para remaja ya, para remaja di kanan kiri saya itu kami doakan bersama, kami sebagai orang tua mendoakan kalian semua menjadi generasi saleh-salehah. Nah, kemudian kalian meneruskan apa yang sudah kami lakukan gitu ya. Begini, hadirin rahimakumullah, ada ungkapan al-fadlu lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi. Fadilah itu ketika kita mau memulai menjadi pionir, memulai ini, dan kemudian nanti generasi selanjutnya menjadi lebih baik begitu insyaallah gitu ya. Tadi sudah bisik-bisik Pak Mutakin gitu ya, Ketua Paguyuban ini perlu dilestarikan katanya. Tenang, ada bapak yang mengawal ini ya, ibu-ibu yang mengawal, dan para remaja yang kemudian nih, para remaja tadi itu saya ketika membaca salawat nariyah itu beberapa sudah biasa nih anak-anak remaja gitu ya.
karena dalam intonasinya itu begitu. Wah, saya bilang ini ketika saya dengar berarti sudah ada yang biasa membacakan gitu ya, dan itu diamalkan silahkan gitu ya. Dalam konteksnya Bapak Ibu sekalian, misalnya dalam salawat satu tadi kita membaca salawat aja ada 100 kali gitu ya, satu aja menyangkut gitu ya, mudah-mudahan gitu ya 10 kebaikan untuk kita. 100-100-nya nyangkut, alhamdulillah kita dapat 10 kali 100 1000 kebaikan, insya Allah, mudah-mudahan gitu ya. Dan tentunya hadirnakumullah, niatan kita sama-sama di sini ini dalam hal kita istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian setahun kemudian dan selanjutnya kita mendapatkan bimbingan rahmatnya Allah, kemudian ghafurnya Allah, dan yang terpenting hadirnakumullah dalam konteks kita mendapatkan ridhonya Allah. Kalau ridhonya Allah sudah kita dapatkan, apapun yang terjadi di dalam diri kita itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, seharusnya nih Ustaz Willy nih yang jadi MC itu, tapi kebetulan beliau itu sibuk gitu ya, tapi insya Allah sudah mengamanatkan kepada saya langsung saja gitu ya. Babeh juga seharusnya jadi MC gitu ya tadi itu, tapi tiba-tiba memperlihatkan membuka maskernya. Pada mohon maaf dilihat, ternyata beliau sedang sakit gigi. Kita doakan bersama segala pulih gitu ya, insya Allah gitu ya, segala pulih dengan doa-doa yang kita lantunkan tadi. Hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa kita lakukan di pada malam hari ini. Sekali lagi hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan perlindungan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kita kehidupan di dunia ini mendapatkan lindungan dari Allah SWT. Amin. Hadirnakumullah, kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.